Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsita dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas PGSD 2G. Akan menjelaskan materi karya tulis ilmiah. Struktur karya ilmiah. Suatu karya ilmiah biasanya memiliki 3 bagian di dalamnya. 1. Pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. 2. Isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini dapat terdiri 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa banyak pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. 3. Kesimpulan. Bagian simpulan berisikan simpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Simpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri atas 1 bab. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Hal yang harus dipahami mengenai karya tulis ilmiah ialah ciri-cirinya. 1. Reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus dapat langsung memahami konten dari karya ilmiah. 2. Tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu langsung diterima oleh pembacanya. 3. Tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. 4. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa dan kata baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisnya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan simpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung, dan yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami pembaca. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian atau penulisnya memiliki kapasitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. 6. Bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya, penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal itu penting karena karya ilmiah harus menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. 7. Terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya. Bersifat straightforward, artinya ialah tidak bertele-tele atau tetap sasaran. Suatu karya ilmiah, setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung. Selain itu,
Penyampaiannya harus tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. 8. Bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Jadi, tidak memiliki kecondongan subjektivitas. 9. Menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah adalah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca bingung. Demikian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.